datang di podcast Pers SMA BPSK 1 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nala Ababil Zaisa Septiani yang biasa dipanggil Nala. Saya dari kelas 103. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sini Mekazania. Kalian bisa panggil aku Meka. Aku berasal dari kelas 104. Meka, kita mau ngapain sih? Kan ada 2 bangku kosong nih, nggak mungkin dong kita ngobrol berdua aja. Nah, dengar-dengar sih ada alumni dari SMA BPSK 1 Jakarta nih, Nala. Nah, yang sekarang itu udah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Wah, hebat banget ya mereka bisa masuk ke kampus pertama di Indonesia dan kampus yang mereka inginkan nih. Nah, bener banget nih. Kira-kira kita bisa nggak ya, Nala, kayak mereka? Pasti bisa nggak sih? Pede aja nggak sih dulu? Nala, kok kita jadi kasihkan ngobrol gini sih? Iya nih, daripada kita berlama-lama, mari kita menyambut kakak alumni dari sekolah kebanggaan kita, Yaitu Kak Kaisar dan Kak Ida. Halo Kak. Nah, boleh nggak nih Kak, kakak memperkenalkan diri kakak, nama, fakultas, jurusan, dan nama kampusnya? Boleh banget. Dari aku dulu mungkin ya? Boleh. Nama aku Gaida Ratu Safira, aku dari UPN Veteran Jakarta, prodi aku Gizi. Oke, kalau kakak ini? Nama aku April Cesa Nugroho, biasa dipanggil Cae. Aku dari FMIPA UI, jurusan Geografi. Oke. Banget nih namanya. Nah, selama kakak masih bersekolah nih di SMA BPSK 1 Jakarta, nah kakak itu mengikuti kegiatan apa sih? Organisasi atau kegiatan yang lainnya? Kalau dari aku sendiri, aku waktu SMA tuh emang bisa dibilang cukup aktif ya, karena aku tuh ikut OSIS itu 2 periode, aku ikut pramuka dan pers juga kebetulan di kelas 10. Iya. Keren banget kalau kayak gini. Kalau aku sih ikutnya Paskibra sih dari kelas 10 sampai kelas 12 itu Paskibra juga cukup hektik. Jadi karena aku ngerasa Paskibra udah cukup hektik, jadi aku mutusin buat nggak ikut OSIS gitu. Jadi kayak fokus di Paskibra aja. Karena Paskibra itu ada gabungan juga sama STM, SMEA, sama SMP. Gitu. Oh, keren banget ya kakak-kakaknya. Terus kakak tuh masuk ke jalur kampus yang kakak lagi jalankan sekarang itu melalui apa sih kak? Kalau aku dari SNBP, alhamdulillah. Iya. Kalau kakaknya? Aku juga SNBP. Berarti tuh nilai itu penting banget ya buat masuk ke kampus yang lagi kakak jalankan sekarang. Penting banget. Kira-kira tuh kalau penting dari rapot atau nilai yang lainnya gitu sih kak? Yang paling penting? Kalau dari aku banyak sih nilai-nilai yang emang penting, tapi yang paling penting tuh emang rapot. Dan rapot ini tuh kita harus susun strateginya dari kelas 10 karena kalau rapot itu kan nilainya kan bukan di kelas 12 doang kan. Iya. Dan itu tuh kita harus emang benar-benar berjuang dari kelas 10 untuk mendapatkan nilai yang sesuai gitu sih. Bener banget. Kalau aku juga dari kelas 10 emang udah planning karena kan emang aku tujuan utamanya emang masuk SMA negeri, cuman kan gagal ya. Jadi emang ada rasa pengen balas dendam gitu loh. Jadi Iya bener. dari kelas 10 kayak ayo harus ningkatin nilai gitu. Tapi bagus banget sih kakaknya, keren banget bisa sampai masuk ke kampus yang tinggi gitu. Terus gimana sih kak perasaannya kakak ketika menunggu hasil pengumuman dan akhirnya bisa berhasil diterima di PTN? Pasti kan ada rasa deg-degan gitu. Iya nggak sih, bener Nala? banget. Iya sih, itu deg-degan banget jujur. Tapi sebenarnya tuh aku kepilih di pilihan kedua. Iya. Tapi itu rasanya tetap seneng aja sih karena kayak bisa masuk lewat jalur yang emang bisa dibilang susah juga kan SNBP Iya. tuh. Dan itu tuh rasanya jam 3 sore itu tuh kayak deg-degan banget, terus buka pengumuman langsung kayak biru. Alhamdulillah. Berhasil ya kak? Berhasil. Kalau misalnya yang di pertama itu Aku pilih Unpad, tapi ya gagal ya. Kalau kakaknya? Kalau aku emang kebetulan cuma ngambil satu pilihan dan itu kan emang pas pengumuman tuh pas puasa kan ya. Jadi aku mutusin buat buka pengumumannya setelah buka puasa aja. Dan aku bilang kayak keluarga gitu mau buka bareng-bareng. Ternyata kakak aku udah buka duluan gitu sebelumnya dari jam 3. Terus aku juga bilang aku belum buka kan, sebenarnya aku udah buka juga sebelumnya. Dan di situ kita bikin reaction satu keluarga, itu semuanya fake reaction karena mereka semua udah tahu, kita semua udah tahu sebelum kita buka bareng-bareng itu. Tapi itu rezeki nggak sih kak di bulan puasa? Iya. Nah terus apa sih kak yang membuat kakak bisa yakin dengan pilihan jurusan dan universitasnya? Kalau dari aku sebenarnya jurusan yang sekarang lagi aku jalani Ya. itu bukan keinginan aku.
Karena aku sebenarnya pengen banget berkecimpung di dunia desain kayak DKV gitu, tapi karena emang dari restu orang tua juga, dan aku tuh milihnya juga nggak ngasal. Ini tuh penting banget. Kalau misalnya nggak direstuin, kita tetap harus milih sesuai sama apa yang kita bisa. Yang kita mampu gitu Iya betul, karena emang aku dari SMA suka biologi dan nilai biologi aku tuh selalu paling tinggi di sekolah. Jadi aku juga tertarik dengan gimana sih kalau misalnya makanan itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Jadi aku ngambil keputusan di gizi ya kayak gitu, dan itu tuh emang kalau misalnya kita mau milih jurusan dan kampus itu kita juga harus riset dulu, misalnya kayak dari alumni kampus ini tuh nanti prospek kerjanya tuh mereka tuh ada kerja di mana aja gitu, dan relasinya tuh gimana gitu. Jadi kita nggak bisa asal milih kampus juga, jadi emang harus banyak-banyak riset sih. Iya bener banget. Kalau Yang katanya mencari informasi ya. Iya betul banget. Iya. Dari sekolah 10 juga nyiapin nilai. jadi nggak bisa ngasal gitu. Nah makanya Kalau aku sih karena emang udah nggak dibolehin keluar kota sama orang tua, jadi ya pilihan aku kalau nggak UI, UPN sama UNJ. Cuman pertimbangan aku adalah kalau UNJ kan bagusnya di pendidikan ya, dan aku kebetulan kurang minat untuk jadi guru. Nah kalau di UPN sebenarnya masuk ke apa ya, keinginan aku sebenarnya. Cuman guru-guru tuh yakinin di sini kayak udah UI aja gitu loh. Dan emang sebenarnya tuh geografi bukan pilihan pertama aku juga sih. Aku tuh sebenarnya pengennya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena background aku juga IPS sebenarnya. Dan geografi di sini FMIPA kan. Jadi tapi sebenarnya tuh passing grade ke ekonomi tuh lebih susah sebenarnya. Jadi aku nyari yang lebih masuk akal lah gitu. Terus aku juga kebetulan pas kelas 11 juga ikut OSN geografi, walaupun emang masih kurang beruntung pada saat itu. Tapi aku udah punya gambaran gitulah nanti geografi kayak gimana, dan aku lihat prospek kerjanya juga menarik karena berhubungan langsung sama lapangan gitu loh. Terus ya udah beli geografi aja. tapi kakak menjalani apa sih jurusan kakak itu susah nggak sih? Soalnya kan kayak dibilang itu kan kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kakak gitu ya. Itu susah nggak jalaninnya? Kalau dari aku sendiri buat semester 1 mungkin nggak susah-susah banget ya, karena yang dipelajarin juga masih dasar-dasar aja, kayak kimia dasar itu kan juga udah ada di sekolah kan. Dan mungkin sedikit kaget aja karena kalau di kuliah itu kan jadwalnya lebih fleksibel gitu kan, nggak kayak di SMA yang dari pagi sampai sore atau dari siang sampai sore gitu kan. Kalau di kuliah kayak cuma ada yang satu matkul doang, ada yang cuma 2, dan tugasnya tuh ada yang project juga. Jadi kayak kita disuruh bikin penelitian dan nanti itu bakal dipresentasiin segala macam gitu. Sama ini sih kalau misalnya di kuliah gitu kita harus emang pinter-pinter atur waktu aja. Makanya Kalau dari aku sendiri jujur kesusahan banget karena kan linjur ya, aku IPS dan ternyata di semester 1 itu kayak 50% matkulnya MIPA kayak kimia umum, fisika dasar, matematika dasar, terus pengantar sains data. Nah, matematika dasar tuh bukan matematika wajib pas SMA, itu matematika minatnya dia. Jadi aku sebenarnya udah nyiapin sih setelah pengumuman SNBP tuh aku udah belajar fisika, kimia, cuman ya ternyata susah gitu loh, masih susah. Tapi ya mungkin apa ya? Ternyata geografi di sana juga bukan geografi SMA yang biasa aku pelajarin. Mereka tuh jadi sama aja kayak matkul MIPA belajar dari nol lagi, geografi juga belajar dari nol lagi. Jadi mungkin tips buat kira-kira yang mau masuk geografi kayaknya lebih baik anak IPA aja gitu. Tapi kalau IPS masih bisa kok, saya masih bisa. tapi susah juga ya jalannya kalau kayak gitu. Tapi aku enjoy aja sih karena pertemanan di sana tuh oke banget. Nyaman Banget. ya. Berarti kapan sih kak mulai konsisten belajar, menjaga grafik nilai dan strategi memilih jurusan agar tidak salah langkah? Kalau dari aku udah ngambis itu dari kelas 10 jujur. Walaupun emang kelas 10 masih diselingin sama main-main ya. Anak remaja lah ya, kayak baru masuk SMA gitu. Tapi kita nggak boleh terlena juga sih sama pergaulan-pergaulan SMA. Kita tetap harus fokus sama tujuan kita tuh apa. Jadi aku emang mulai ngambis tuh di kelas 10, dan kelas 12 itu karena aku takut ketolak SNBP, aku tuh ikut les juga kebetulan gitu. Jadi lebih intensif lagi belajarnya gitu. Kalau dari aku sendiri sih sama, dari kelas 10 juga. Tapi di kelas 11 agak goncang sedikit, aku lumayan banyak main itu di kelas 11. Jadi kelas 10 les, kelas 11 nggak les, kelas 11 tuh kayak bebas gitu lah. Itu masa-masa mainnya aku. Terus kelas 12 mulai ngambis lagi. Terus kakak ini kan ada yang ikut ekskul nih paskib, terus OSIS juga 2 periode. Gimana sih cara jaga nilainya kak?
Jaga nilainya tuh kita jangan kebut semalam sih jujur. Kalau misalnya ada tugas nih sebisa mungkin di hari itu juga dikerjain, kayak pulang sekolah luangin waktu buat ngerjain tugas. Nggak harus selesai hari itu, nggak apa-apa kok, dicicil aja dikit-dikit Biar cepet selesai iya juga. biar cepat selesai. Jadi kalau misalnya OSIS tuh kan kadang suka ada pertemuan dadakan segala macam, terus kita juga misalnya ada jadwal ujian juga, nah itu kan ribet kan kalau misalnya SKS. Jadi emang harus dicicil aja. Jadi semisal nih mendekati ujian kita ada jadwal dadakan, kita udah siap gitu buat belajarnya. Kalau aku sendiri kan paskib jujur tuh dispennya banyak banget tuh karena kayak dari 17 Agustus, 28 Oktober, 10 November tuh dispennya banyak banget. Jadi aku banyak ketinggalan pelajaran jujur aja. Jadi tugas juga numpuk kan. Nah Ya, itu pasti. aku isinya tuh kan di zaman aku ya itu tuh banyak jam kos. Jadi aku ngerjain tugasnya di jam kos gitu sih. Terus aku jujur belajarnya cukup SKS karena itu emang metode aku sih. Jadi jam kosnya juga tetap buat belajar. Itu Iya, keren banget. tapi beda sih sama aku. Kalau aku tuh kalau jam kos ya buat main-main. Iya, habis itu main HP, scroll TikTok gak sih? Ya, tapi kita masih tingkat 10 aja gak sih? Jadi kita masih kayak gitu. Oh, iya, terus gimana sih kesan pesan kakak selama 1 semester ini di perkuliahan? Baik itu lingkungannya atau mata kuliahnya nih kak? Kalau aku kesan-pesannya mungkin dari lingkungannya tuh seru ya, karena kita Iya. punya teman baru ya kan. Kalau Iya. misalnya dari mata kuliahnya ya kalau masih semester 1 tuh menurut aku kayak ya udah masih ya udah aja gitu loh, nggak yang kayak susah banget, nggak yang gampang banget juga. Tapi emang agak sedikit harus effort buat adaptasi sih dari SMA ke kuliah. Terus yang paling berkesan menurut aku selama 1 semester ini pas ospek sih. Karena pas ospek itu UPN Veteran Jakarta itu kan kayak kalian tau gak sih yang di GBK itu, yang di Istora itu tuh pokoknya seru banget. Jadi itu paling berkesan buat aku. Berarti lingkungannya nyaman banget itu. Nyaman banget. Tapi susah juga kan buat apa sih kayak pergantian lingkungan juga dari Iya. SMA ke kuliahnya juga. Kita harus adaptasi lagi. Iya, makanya Kalau aku sih jujur di UI Geografi itu yang paling aku sukain adalah emang lingkungan pertemanan. Jadi mereka semua dari background yang berbeda-beda, ada yang dari STM, ada yang dari IPA, ada yang dari IPS. Jadi semua itu saling merangkul gitu. Kalau ada yang nggak bisa fisika, ada yang nggak bisa kimia, itu saling ngebantu gitu loh. Terus kalau emang ada kesusahan, mereka juga saling bantu. Jadi saling support gitu ya? Iya. Iya, itu betul juga banget. bisa terjadi kayak gitu karena ospek dari kita juga sih. Ospek kita tuh kayak nekatin buat saling solid gitu loh. Terus kalau dari makulnya sendiri, itu tuh dosennya mantap-mantap semua. Lulusan luar negeri lah, terus profesor itu tuh kayak udah mantap semua dah. Keren. Tapi mata kuliah kakak itu sulit gak sih? Kalau aku kayaknya dimulai dari semester 2 ini itu bakal sulit banget karena praktikumnya juga nambah kan ya. Kalau misalnya semester 1 aku cuma praktikum kimia dasar doang kemarin, tapi kalau buat semester 2 ini nanti bakal ada masak-masak. Ih, seru banget. Iya, aku suka banget masak-masak Tapi kalau bikin laporan praktikumnya itu nggak seru. Jadi mak prakteknya Iya, praktisnya aja. Iya. Aku juga relate sih, kayak suka banget sama praktikum, cuman lapraknya itu males banget. Dan matkul-matkulnya juga seru sih, masih bisa dibilang gampang, kecuali matkul MIPA itu emang jahanam lah. Nah, kan pasti kakak tuh dapet mata kuliah yang sulit nih kak. Nah, caranya biar kakak tuh menghadapi mata kuliah yang sulit itu gimana sih kak? Kalau dari aku mungkin aku bakal nyoba belajar sendiri dulu sebelum emang aku bakal ketemu sama mata kuliah itu. Jadi seenggaknya aku udah tahu dasar-dasarnya dulu gitu sih. Kalau aku kan emang dari awal keterima SNBP aku udah langsung nyari list matkul di semester 1 apa aja, dan di situ aku udah ngeliat kayak ada pengantar sains data, kimia, fisika, matdas. Di situ step aku adalah aku langsung ngehubungin cutting yang udah di geografi gitu loh. Aku minta kayak kira-kira nanti yang harus dipelajarin apa aja sih. Nah di situ mereka ngasih tahu, aku tuh udah mulai pelajarin matkul-matkul itu. Dan walaupun pas masuk tetap kaget sih karena emang beneran susah gitu loh. Iya, Jadi pastinya itu. iya, terus juga pas di kuliahnya aku kebetulan kebanyakan temennya yang dari backgroundnya MIPA, jadi aku minta bantuan sama mereka juga sih. Jadi udah mempersiapkan diri ya, Iya. nanya ke cuttingnya dulu. Nah, apa sih hal-hal yang sebaiknya kita perhatiin nih kalau misalkan kakak nih jadi calon mahasiswa baru sebelum masuk ke dunia perkuliahan, apa sih yang bakal kakak lakuin itu yang kakak perhatiin gitu?
Kalau yang aku kemarin dari pengalaman aku itu pasti aku bakal nentuin tujuan aku dulu sih. Kayak aku di kuliah nih mau ngapain aja sih? Mau ikut organisasi kah atau mau emang ngejar akademiknya aja gitu. Jadi seenggaknya tuh kita kalau misalnya udah masuk ke dunia kuliah, kita udah tahu tujuan kita tuh nanti bakal ngapain aja, dan itu tuh meminimalisir kita terkena pergaulan bebas gitu lah. Karena di kuliah tuh kan pergaulannya cukup gitu ya. Beda dengan sama SMA ya, beda. Iya, bener-beda. Makanya kita harus punya tujuan dulu. Jadi biar mantep lah nanti kita pas jalanin. Kurang lebih sama sih. Iya, pergaulan tuh penting banget. Kan? Tapi kakaknya ikut organisasi nggak sih di kuliah? Aku baru semester 1 jadi belum bisa, tapi kemarin aku baru banget daftar HIMA. Doain semua keterima. Amin. Ya, kemarin juga aku sempat ikut kepanitiaan olahraga gitu, ada Sport Advance UPNPJ 2025. Iya. Itu sih. Aku juga organisasi baru di semester berikutnya mungkin, tapi selama semester 1 ini aku udah ikut beberapa kepanitiaan kayak misalkan G-Days itu aku di bagian Olimpiade Nasional Geografi. Di situ aku ngurusin kayak anak-anak yang mau lomba di situ loh, gitu. Oke, terus pelajaran yang dari sekolah nih yang berguna apa sih Kak buat kuliah? Kimia dasar tadi, karena di sekolah kan ada kimia, terus pas kuliah ternyata ada kimia juga, dan itu lumayan sangat amat membantu ya. Jadi kayak, oh kimia dasar ini yang udah pernah dipelajarin di SMA, jadi nggak perlu susah-susah banget lah. Jadi nggak perlu dari nol lagi. Iya, nggak perlu mulai dari nol, nggak kayak cahaya, semangat ya cahaya. Makanya nih mikirnya apa ya? Mungkin yang masih bisa dibilang berguna, geografi masih ada nyenggol-nyenggol dikit, terus matdas juga masih ada lah, paling basic-basicnya gitu. Tapi menurut kakak tuh matematika buat di perkuliahan itu penting nggak sih kak? Penting banget. Tapi selalu ada itu di materi. Semua jurusan gitu Kak. Selalu ada pastinya, karena kita bakal ngitung juga. Di gizi juga aku nanti bakal ngitung kayak kebutuhan dasar para pasien gitu. Kecuali kamu fisip Iya. Bahkan kayak psikologi juga ada ininya kan, ada hitungannya kayak statistika. Itu statistika hati-hati aja deh. Juga ya, ternyata matematika sepenting itu. Ini malah kayak jeblok mulu gimana ya? Aku kira nggak sepenting itu sih. penting. Ada nggak sih Kak pesan nih buat adik-adik kelas kita, itu ada di kelas kakak atau kakak kelas kita yang nanti kelas 12, kelas 11 yang lagi berjuang buat PTN, gimana nih Kak? Ada pesan nggak? Yang pertama semangat terus karena belajar tuh pasti kan susah mumet ya kan. Terus ini sih dimantepin lagi pilihannya. Yang tahu kamu kan ya cuma diri kamu sendiri. Kalau misalnya emang ada masukan dari orang tua atau guru, boleh saran dan kritiknya itu diterima. Tapi yang tahu kamu balik lagi kan kamu sendiri, daripada nanti kamu ngejalaninnya terpaksa. Gak apa-apa, idealis aja. Iya sih, tetap apa ya? Tetap di kemauan kalian sendiri. Kalian jangan apa ya? Menurutku sih jangan terpengaruh sama omongan orang lain, kayak misalkan jangan ambil ini susah, tapi kalau kamu memang misalkan udah yakin ya udah ambil aja gitu loh. Terus mungkin pesan aku ya, kalau menurut pengalaman sih kalau mau dapet nilai gampang mungkin kalian tuh harus bisa dikenal sama guru nih, kayak Gaida mungkin OSIS jadi kan dikenal sama guru. Kalau dari aku, Gemes kakaknya. Aduh, jangan diinginin banget. kalau dari aku sendiri, aku emang gak OSIS, cuman pas Kibra kan cukup sering muncul juga di sekolah, dan aku kebetulan jadi ketua kelas 2 periode, itu kan jadi berhubungan terus ya sama guru, jadi bisa lah dipandang sama guru gitu. Tapi kalau mau kenal sama guru tuh aktif di kelas juga manjur ya. Aku soalnya lumayan aktif juga di Iya, kelas. berisik, bukan berisik. Bukan ya. Tapi juga asli tuh gampang buat dikenal sama guru juga sih. Iya sih iya. ya. Tergantung gurunya. Kalau yang baperan ya. Ada lagi Meka? Ada lagi kan aku sih udah itu aja. Aku juga udah lagi. Kita mau nanya nggak? Ini Boleh dia dia ada dulu. pesan-pesan dari kakak buat kita nih Mas Iya. kelas 10. Oh, ya kesan-kesannya semangat, belajar terus, jangan mudah menyerah. Ya semangat ya. Kalau aku mau nanya sih, kalian udah ada gambaran belum untuk kuliah? Kalau kamu ada nggak? Aku sih udah. Wow. Aku pengennya tuh di UNJ ngambil pendidikan biologi. Aku bilang pertama Unpad biologi. Iya. Nah kalau aku sih kayak belum ada sih kak, masih bimbang mau masuk di mana, soalnya kayak peran aku sama peran Anda juga beda, jadi masih bingung lah.
Wajar sih. Wajar. Aku kelas 10 malah belum mikir apa-apa. Iya, Aku baru mikirin kuliah kelas 12 sih jujur. Aduh. Jadi kamu keren banget udah punya pasangan. Kamu juga gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Nikmatin dulu aja SMA. Iya, soalnya masa-masa SMA di kelas 10 tuh seru banget sih, ya kan? Iya. Lingkungannya nyaman banget. Mungkin ada lagi kamu? Aku juga nggak ada sih, Kak. Oke, mungkin segitu aja ya. Terima kasih banget kakak-kakak buat waktunya. Makasih ya, Kakak. Makasih juga ya. Makasih juga. Dadah. Oke guys, jadi sekian dari kami berdua. Ternyata tadi kakak-kakaknya ngobrolnya seru banget ya. Iya. Udah mikirin masa depan tuh dari SMA, Iya loh. dari kelas sama aku 10. loh. Dan fokus juga sama belajarnya, jadi nggak fokus main doang ya teman-teman. Iya, bener banget. Karena nilai itu berguna banget nih kakak-kakak buat di perkuliahan nanti. Jadi buat kalian semua, semangat belajarnya dan raih cita-cita setinggi mungkin. Terima kasih banyak. Bye!